sahabat pengangguran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Bajang Nganggur. Nah, di video kali ini ya, seperti yang saya bawa, ini merupakan bibit yang setak ya teman-teman. Nah, ini merupakan bibit yang setak. Nah, di episode video kali ini saya ingin sedikit sharing ya kepada teman-teman cara memulihkan bibit yang setak. Kenapa sih biasanya penyebab bibit setak itu apa? Terus kemudian cara penanganannya itu bagaimana? Apa sih yang dipakai untuk agar bibit-bibit itu pucuknya itu terangsang ya, untuk mengeluarkan pucuk-pucuk atau tunas-tunas baru. Simak terus videonya. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, subscribe terlebih dahulu. Let's go. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat, ini ada beberapa bibit anggur saya ya, yang umurnya itu udah sebulan lebih ya teman-teman, tapi tidak ada pertumbuhannya atau gini-gini aja. Nah, nanti kita kulas apa aja sih penyebab bibit-bibit anggur setak. Nah teman-teman, yang pertama yang menyebabkan tanaman anggurnya teman-teman itu tidak tumbuh ya, atau tidak mengeluarkan tunas yang aktif ya. Yang pertama itu disebabkan oleh perakarannya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan perakaran dari anggurnya teman-teman. Nah, dimana kalau akarnya teman-teman itu atau akar barunya anggurnya teman-teman itu busuk ya, busuk. Nah, banyak sekali ya penyebabnya busuk, atau akar barunya atau akar adventifnya dari pohon anggurnya teman-teman itu dimakan oleh hama. Itulah ya, makanya tanaman anggurnya teman-teman itu menjadi stagnan ya teman-teman. Itu yang pertama, karena perakaran anggurnya teman-teman itu tidak sehat ya. Perakaran anggurnya teman-teman tidak sehat dan tidak aktif. Yang kedua, tanamannya teman-teman itu kekurangan nutrisi atau kekurangan unsur hara. Nah, kalau tanaman anggurnya teman-teman itu kekurangan unsur hara, solusinya apa ya? Solusinya teman-teman kasih pupuk ya kepada anggurnya teman-teman. Kan tapi penting untuk teman-teman perhatikan yang itu tadi, faktor yang pertamanya ya. Kadang karena kan akar itu tidak kelihatan ya teman-teman, jadinya kita harus lebih teliti ya, kita harus lebih jeli. Tanaman anggur kita itu setak itu apa sih penyebabnya, kan gitu. Apakah karena akarnya, apakah karena yang kedua itu karena kekurangan pupuk. Nah, faktor yang ketiga ya teman-teman, itu karena pucuk daunnya anggur teman-teman itu terserang hama dan penyakit ya, baik itu trip ataupun jamur ya, atau hama penghisap ya, hama penghisap yang biasa menyebabkan pucuk anggurnya teman-teman itu menjeliwet atau melungker ya pucuknya, kayak gitu ya teman-teman, yang sering dialami oleh para pembibit atau para pengangguran. Terus yang keempat ya, itu disebabkan oleh pH tanah yang drop. Nah, apa sih akibatnya kalau pH tanah anggurnya teman-teman itu rendah ataupun ketinggian? Jadi gini teman-teman ya, tanaman anggur itu, atau bukan hanya tanaman anggur ya teman-teman, segala jenis tanaman kalau pH-nya itu rendah maupun tidak normal ya, di angka 6-7, itu biasanya rata-rata ya tanaman bisa nyaman atau bagus pertumbuhannya di pH 6 ataupun 7. Nah, kalau pH-nya di bawah 6 atau di atas 7 ya, itu tanaman itu nggak akan bisa menyerap unsur hara secara maksimal meskipun teman-teman sudah pupuk. Nah, jadi teman-teman tuh penting ya untuk menggunakan atau memperhatikan pH tanahnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini ya solusinya. Nah, kalau teman-teman udah tahu faktor penyebabnya itu apa, bibitnya anggur teman-teman atau tanaman anggurnya teman-teman itu setak. Nah, ini kalau saya solusinya menggunakan ini ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan pupuk? Nah, ini pupuk organik cair ya namanya, mereknya itu Kilat. Kenapa saya menggunakan ini? Yang pertama teman-teman ya, nah teman-teman bisa lihat di sini pupuk Kilat ini mengandung 3 ZPT ya teman-teman. Yang pertama itu auksin, gibberellin, dan sitokinin. Nah, di mana ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penyebab dari setak atau tanaman anggur setak dari faktor pertama hingga ketiga itu bisa diatasi dengan menggunakan ini ya. Yang pertama masalah di perakaran, terus kemudian yang kedua itu kekurangan nutrisi, yang ketiga itu karena kena pH-nya rendah ya teman-teman. pH tanamannya rendah itu bisa teman-teman atasi
dengan pupuk ini. Kenapa? Karena pupuk ini yang pertama mengandung hormon auksin, di mana auksin itu merupakan ZPT perangsang akar ya teman-teman, di mana nanti akar anggurnya teman-teman itu bisa tumbuh bagus. Terus kemudian yang kedua, punya juga kandungan unsur hara. Nah teman-teman bisa lihat nih, punya unsur hara, nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur-unsur hara mikro lainnya, serta punya asam amino, di mana asam amino itu dapat menyusun protein, yang dimana nanti protein itu di tanaman itu bisa digunakan untuk merangsang pertumbuhan pucuknya dari tanaman anggurnya teman-teman. Lalu kemudian yang kedua, saya menggunakan ini teman-temannya. Nah ini, ada yang tahu ini? Nah ini merupakan dolomit teman-temannya. Dolomit, dimana fungsi dari dolomit itu untuk menetralkan pH tanahnya teman-teman. Nah jadi teman-teman tidak usah bingung ya, kalau tanaman anggurnya teman-teman setak, kombinasikan ya kedua ini ya teman-teman, bisa menggunakan pupuk organik cair. Teman-teman bebas lah mereknya apapun, tapi di video kali ini saya menggunakan merek Kilat ya teman-teman, karena udah terbukti. Terus kemudian yang kedua itu saya menggunakan dolomit ya, untuk menetralkan pH-nya. Lalu cara aplikasinya seperti apa? Nah simak terus videonya ya teman-teman. Yang pertama, pupuk kilatnya teman-teman kocok terlebih dahulu ya. Terus kemudian satu ember ini teman-teman, saya menggunakan satu tutup dari satu tutup pupuk kilatnya ya teman-teman. Tinggal kita tuangkan, nah, lalu tuangkan ke air. Nah teman-teman jangan khawatir ya kalau terkena dari kalau terkena cairan dari pupuk kilat ini, itu aman ya teman-teman, karena pupuk kilat ini merupakan pupuk organik, tidak bahaya bagi tubuh manusia. Lalu teman-teman tinggal aduk ya, aduk hingga merata. Lalu teman-teman tambahkan 2 sendok dolomit. Nah teman-teman tinggal tambahkan 2 atau 3 sendok dolomit ya, untuk menetralkan pH-nya. Nah lalu kemudian teman-teman aduk ya pupuk dolomit tadi, aduk hingga merata ya teman-teman. Nah setelah teman-teman aduk, tinggal teman-teman aplikasikan. Cara aplikasinya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Nah kebetulan di sini saya menggunakan gelas aqua yang ukuran berapa, 200 ml ya. Itu saya gunakan untuk 2 tanaman ya teman-teman. Nah ini bibit anggur yang setak tadi, tinggal kita siramkan untuk 2 tanaman seperti itu teman-teman. Nah jadi itu ya teman-teman solusi dari mengatasi bibit anggur yang stuck. Demikian video kali ini ya, semoga video tadi bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.